Welcome semuanya, welcome ya, kita kembali lagi ya. Rohani. Ya, selamat malam untuk kita semuanya. Saya kembali lagi untuk membacakan ayat-ayat Alkitab. Baca Alkitab ya. Kita lanjutkan yang semalam dari Kejadian ya. Kita lanjutkan yang semalam ya. Dari Kejadian 30. Buka Alkitabnya, kita buka di Kejadian 30. Tadi kita semalam sudah membahas tentang murid-murid Tuhan Yesus dan orang yang diberkati Tuhan Yesus, Abraham dan beserta keturunannya hingga ke Ishak. Oke, ini Kejadian 30 ini lanjutan dari perikop yang di Kejadian 29 ya, di ayat 31. Situ perikop mengatakan anak-anak Yakub ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini belum ke tengah ya, bentar. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Kejadian 30, kelanjutan yang dari Kejadian 29 ayat 31. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, aku kan pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya Bilha, budaknya itu, pada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarnya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan.
mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Jilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Jilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. Dan Jilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku berapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku? Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Jebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Nah, itu untuk daripada Yakub ya, yang istrinya itu Rahel. Nah, jadi Yakub ada 2 istrinya, yaitu dari kakaknya Lea memiliki 6 keturunan, sementara Rahel belum mengandung, jadi dia memberi budaknya untuk Yakub biar dia mendapatkan keturunan. Jadi 2 dari budaknya itu, dan Allah melihat ketulusan si Rahel, Allah mendengarkan permohonannya, jadi membuka kandungannya. Jadi Rahel melahirkan seorang anak, yaitu Yusuf. Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Itu dia ya kalau untuk perikop yang anak-anak Yakub. Selanjutnya di Kejadian 30 ada perikopnya di ayat 25. Yakub memperoleh ternak. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkata Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Jadi Yakub setelah Rahel melahirkan Yusuf, dia datang kepada Laban, ayahnya Rahel. Jadi dia memohon supaya dia diizinkan pergi, supaya dia pulang ke tempat kelahirannya dan di negerinya.
Di, baru dia ayat 26-nya, berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja kepadamu dan bagaimana keadaan ternakku dalam penjagaanku, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan diri dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang belang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik dan tidak berbelang-belang di antara kambing-kambing yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba, dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam, dan pohon beragan. Dikupasnya lah dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan itu dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin dengan waktu datang minum. Jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan itu, maka anaknya bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Kemudian Yakub memisahkan domba-domba itu. Dihadapkannya lah kepala-kepala kambing domba itu kepada yang bercoreng-coreng dan kepada segala yang hitam di antara kambing domba Laban. Demikian ia beroleh kumpulan-kumpulan hewan baginya sendiri, dan tidak ditempatkannya pada kambing domba Laban. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Ya, itu dia tadi dari Yakub memperoleh ternak. Ya, jadi dia sangat suka kambing domba yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Jadi ketika dia menjaga ternaknya Laban, dia mengawinkan, ya, berkelamin. Ya, dengan mengawinkan binatang itu biar dia mendapatkan ternak. Itu kisah Yakub. Ya, dia mendapatkan ternak, ya. Oke, selanjutnya di Kejadian 31.
Yakub lari meninggalkan Laban. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak ya Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yakub memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku kepada ayahmu, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku, tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang mencoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang mencoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala yang jantan dan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tubuh dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaraku, sanak saudaramu. Makasih sudah like ya. Kita baca Alkitab ya. Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub, katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya, dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Nah, itu tadi kisahnya Yakub meninggalkan Laban. Laban itu adalah ayah dari Rahel dan Lea yang bersifat curang kepada Yakub yang sudah bekerja untuk dia 7 tahun lamanya sebanyak 2 kali, dan sebanyak 7 tahun lagi dia untuk berternak. Buat kalian semuanya, mari dengarkan saya membaca Alkitab. Boleh dukung-dukung ya, saya ini adalah pemula. Ya, saya lumpuh layu, tidak bisa berjalan. Jadi dukungan saudaraku untuk like dan subscribe-nya sangat berarti bagiku karena aku masih pemula ya. Oke, kita lanjut di perikop ini. Laban mengejar Yakub di Kejadian 31 ayat 22. Laban mengejar Yakub. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban. Dersus, welcome. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanya lah sanak saudaranya bersama-sama.
Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, "Jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, "Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapakah engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku mengantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula, engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa dan berbuat jahat kepadamu, tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jagalah baik-baik. Jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun." Ini kita sepatah kata pun. Kita lanjut lagi ya. Maka sekarang kalau engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu Ishak, mengapakah engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, "Aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barang-barangmu." Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, "Janganlah bapa marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid." Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, "Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala burung rumahmu? Letakkanlah di sini di depan saudaraku dan saudaramu supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya, yang dicuri orang. Baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku ada di rumahmu. Aku telah bekerja kepadamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapatkan ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tanda tangan ampah. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayaku telah diperhatikan Allah.
dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Selanjutnya perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Akan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini dan kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tubuh. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunlah batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamai Galet. Dan juga Mispa sebagai katanya, Tuhan, kiranya berjaga-jaga antar aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Lalu Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya, pagi-pagi Laban mencium cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Itu sudah selesai ya untuk masalah Yakub ke ayahnya Rahel, istrinya ya, lari meninggalkan Laban. Nah, jadi ini Laban mengejar Yakub. Setelah Laban mengejar Yakub, dia buat perjanjian antara Yakub dan Laban. Jadi karena Yakub itu kabur daripada Laban, karena Laban sudah bersifat curang kepada dia. Selama 20 tahun dia mengabdi kepada ayahnya Rahel dan Leah. Jadi dia membawa kabur ke gunung Galet. Ya, jadi dia sudah buat perjanjian sama Yakub dan demi Allah Abraham, Allah Nahor, Allah ayahnya Ishak ya. Jadi dia sudah berjanji tidak akan melewati timbunan batu dan tugu menjadi kesaksian, menjadi batas mereka. Itu dia ya kalau untuk kisah dari Yakub dan Laban. Kita lanjut ke pasal berikutnya, Kejadian 32 dari ayat 1 sampai seterusnya. Yakub telah bertemu dengan Esau. Yakub takut bertemu dengan Esau. Yang berarti Yakub sudah takut dengan Esau karena Esau kan ingin membunuh Yakub yang sudah bertindak curang atas dia. Ya, kita akan baca dulu ya. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah
malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah, nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku." Jadi ini aku berdoa ya kepada Tuhan, "Dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga. Tapi tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi? Dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu. Katanya, 'Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami.' Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik.' Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam di malam itu di tempat perkemahannya." Jadi itu Yakub takut bertemu dengan Esau karena kan sudah utusan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yakub, "Pergilah ke sanak saudaramu, pergilah ke mana negeri yang kau tinggali." Jadi dia mau kembali lagi, dia takut dengan Esau yang masih dendam sama dia. Jadi dia membuat korban persembahan agar dia tidak mengalami murka dari Esau kakaknya.
Jadi dia membentuk dua tim ternak, ya, dan juga karena dia takut karena Esau membawa pasukan 400. Nah, jadi dia takut seakan-akan dia akan dibunuh oleh Esau, kakaknya itu. Nah, jadi dia bermalam dan menyuruh suruhannya untuk menjumpai Esau, membawa korban persembahan yang telah disiapkan oleh Yakub. Seperti itu ya. Kita lanjut di Kejadian 32 ayat 22 dengan judul perikopnya, pergumulan Yakub dengan Allah. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan kesebelah anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberang, ia menyeberangkannya juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Oh, Yakub dinamai jadi Israel, guys ya. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapakah engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub kepada otot pangkal pahanya. Itu dia ya. Bentar ya guys. Supermi atau Supermi? Berapa, Mak? Sebentar ya guys, tadi ada yang beli. Ya, aku sambil jualan juga ini. Sambil jualan, sambil baca Alkitab guys. Oke, kita lanjut lagi ya. Suaraku bising kah? Itu
Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Kita lanjut Kejadian 33 ayat 1 dan seterusnya. Yakub berbaik kembali kepada Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jawab Yakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat juga Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini, yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau, sehingga diterimanya. Kata Esau, baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi aku berkata kepadanya, tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa peserta aku dan ada kambing, domba, dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru satu hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Lalu kata Esau, kalau begitu baiklah, aku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yakub berkata, tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih tentukan tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir, tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuat gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dan dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan itu. Lalu ia berkemah di sebuah timur kota itu. Kemudian dibelinya lah anak-anak Emor pada Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mesbah di situ, dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah.
Oke, sebentar ya. Kita selesaikan aja kejadian ini ya. Oh, sampai 50 ya. Kita masih di kejadian 34 ini. Ya, ini kita sampaikan kejadian 40 ya. Oke, kita lanjut lagi membaca. Dina dan Sikem. Pada suatu kali, pergilah Dina, anak perempuan Lea yang dilahirkan baginya, bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu teriaklah ia oleh Sikem, anak Emor, orang Ewi, raja negeri itu. Lalu Dina, anak Yakub, ia cinta kepada gadis itu. Lalu menangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor, ayahnya, ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang. Dan sudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel. Oke, lanjut kita baca ya. Oke ya, kita lanjut lagi baca Alkitabnya ya. Boleh like ya, subscribe, jangan lupa subscribe ya guys ya. Subscribe channel ini, channel pemula ya. Saudaraku bantu subscribe ya. Kita mau baca Alkitab. Buat kalian yang Kristen boleh baca Alkitab, karena kita harus mengajarkan iman pada keluarga kita ya. Sementara itu anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu, dan berkata kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu membebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar seberapa banyak pun, aku akan memberikan kepada yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki
yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu, maka kami akan tinggal kepadamu. Dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu Emor dan Sikem anak Emor menyetujui usul mereka. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub, lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Emor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu, orang-orang ini mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini, orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Emor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu, dan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Emor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjara kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijara mereka juga seluruhnya yang ada di rumah-rumahnya. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi anaknya itu, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Peris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka memukul kita kalah, dan kita dipunahkan aku beserta seisi rumahku. Tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Ya, jadi Dina dan Sikem. Dina ini anak perempuan dari Lea ya. Ya, anak perempuan Lea dan Yakub suaminya. Jadi dia dinodai oleh Sikem, anaknya dari Hemor. Ya, jadi dia meminta kepada semua keluarga dari Sikem untuk bertanggung jawab gitu, dan juga Yakub mengatakan agar mereka bertanggung jawab gitu. Nah, jadi disuruh mereka syaratnya untuk bersunat gitu, dan juga Sikem dan ayahnya Emor mengajak penduduk negerinya untuk melakukan tersebut, untuk mendapatkan gadis-gadis dan semua harta milik, dan ditawari. Itu jadi kemudian datanglah anak Yakub yang lain, yaitu Simeon dan Lewi. Ya, dia membuat huru-hara di tempat itu, seperti dia membalaskan dendam karena adiknya
sudah dianggap wanita yang bercela gitu, orang sundal gitu. Jadi mereka tidak terima dia orang itu menjara kota itu, dan juga segala yang ada di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka, dicuri mereka, dijara mereka lah kota itu. Antara abangnya, kakak-kakaknya si Dina yang telah dinodai Sikem, Simeon dan Lewi. Tuh, jadi Yakub juga berkata kepada mereka, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, karena kita sedikit jumlahnya. Jadi Yakub takut penduduk itu menyerang mereka. Tetapi jawab mereka, yaitu Simeon dan Lewi, anaknya itu, mengapa adik kita perlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Nah itu sebabnya tadi kisahnya dari Dina dan Sikem ya. Kita lanjut di Kejadian 35 ya. Kita mau lanjutkan sampai Kejadian 40. Ya, ini ada 5 pasal lagi. Oke, ini Kejadian 5 dari 1 sampai seterusnya. Ya, ini judul perikopnya. Yakub di Betel dan untuk kedua kalinya. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu, maka kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan pada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainya tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribkah, mati, dikuburkanlah ia di sebelah ilir Betel, di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penanggisan ya. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lalu firman Allah kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat itu tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya, Betel. Jadi itu sebabnya Yakub di Betel untuk kedua kalinya, dan dia juga diberkati Tuhan. Dan Yakub juga dikasih perjanjian, mulai dari sekarang kamu akan kunamai Yakub. Tuhan berfirman kepada Yakub. Oke, selanjutnya di sini di perikopnya di Kejadian 35 ayat 16, ini judul perikopnya, kelahiran Benyamin Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Tadi setelah ke Betel mereka, sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efratah.
Bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak mengembuskan napas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efratah, yaitu Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ya, jadi yang berangkatlah Israel itu dalam kata kutip yaitu Yakub. Yakub itulah yang dinamakan Israel. Baru di sini judul perikopnya di Kejadian 35 ayat 22, anak-anak Yakub Ishak mati. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundi ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lea ialah Ruben anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Iskar, dan Jebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naftali. Dan Naftali ya. Dan anak-anak Jilpa, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asyar. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dengan Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umurnya, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Keturunan Esau di Kejadian 36 ayat 1 sampai seterusnya. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Adah anak Elon orang Het, dan Holibama anak Jebion orang Hewi, dan Basmat anak Ismail adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oilibama melahirkan Yeus, Aliju, Julkifli, Yeleam dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang-orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri orang lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu, sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama. Ya, apakah itu Alkitab? Ya, Alkitab itu berisi firman Tuhan, perkataan yang diucapkan Tuhan Allah. Ya, coba kamu baca Alkitab aja ya. Saya mau lanjutkan bacaan saya. Nanti saya lihat lagi ya. Kejadian 36 ayat 6. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, sebagai segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu, sebab harta milik mereka terlalu banyak sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom di pegunungan Seir. Nama anaknya ialah Elifas,
anak Ada, istri Esau. Reuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teiman, Omar, Jefo, Gaetam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas, itulah cucunya Ada, istri Esau. Inilah anak-anak Reuel, Nahat, Yera, Syama, dan Miza. Itulah cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu. Anak-anak Zibeon, ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Keturunan Elifas, anak sulung Esau, ialah kepala kaum Teeman, kepala kaum Omar, kepala kaum Jefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Reuel, anak Esau, kepada Nahat, kepala kaum Jerah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Misa. Itulah kepala-kepala kaum Reuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat di istri Esau. Inilah keturunan Oholibama, istri Esau, kepada kaum Yeus, kepada kaum Yaelam, kepada kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau, anak-anak. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Ya, puji Tuhan untuk Ali Julfikar. Iya, saya pernah belajar Bible, Bang. Oh, puji Tuhan. Iya, saya juga belajar ini, Bang. Saya lagi membaca firman Tuhan. Karena kalau dari kitab Perjanjian Lama itu adalah silsilah Tuhan Yesus, silsilah orang-orang yang diurapi Allah. Itu, Bang, ya. Itu menurut kepercayaan saya, Bang. Untuk Bang Ali Julfikar tadi saya jelaskan, ya. Ada perkataan Yesus di Alkitab, firman-firmannya, dan juga silsilah-silsilah raja-raja, keluarga itu dituliskan pada Alkitab itu. Saya masih belajar juga, ya, karena saya masih membaca Alkitab. Ya, mohon dukungannya saudaraku, ya. Ini saya baca hampir 10 perikop. Ini 4 pasal lagi, ya. 10 pasal. Jadi 4 pasal lagi belum. Ya, gini masih kita baca, ya. Tunggu selesai baru kita istirahat. Ya, untuk saudaraku boleh like dan juga bantu subscribe, ya. Saya ini Emron Tapubulon E2T bersaudara, lumpuh, tidak bisa berjalan. Jadi keseharian saya hanya membaca Alkitab, dan juga keseharian saya ya melakukan apa yang saya bisa lakukan. Boleh dilihat, ya, video-video saya di situ. Ya, semoga kalian bisa mendapatkan motivasi, bukan untuk kalian bersedih. Ya, jadi saya pun juga banyak juga yang julid di sini, tapi saya tetap fokus karena saya masih pemula, saya tidak tahu gimana tata cara YouTube ini awalnya. Ya, jadi untuk kalian mohon dukungannya, ya. Like, subscribe, dan komen. Makasih Bang Alip. Saya set kau, Bang, dimanapun keluargamu, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, udah santun abang ini menanyanya. Saya kasih hormat terbaik untuk Bang Ali. Keturunan Seir. Inilah anak-anak Seir dan Hori, penduduk negeri itu. Lotan, Shobal, Sibeon, Ana, Dishon, Ezer, Disyan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Ini dia, ya. Kita tadi udah keturunan Esau, ya. Kita lanjut ke Kejadian 36 ayat 20 yang judul perikopnya keturunan Seir. Inilah anak-anak Seir orang Hori, penduduk negeri itu. Lotan, Shobal, Sibeon, Ana, Dishon, Ezer, Disyan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori.
anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Herman dan Heman, dan saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Shobal, Alwan, Manahat, Ebal, Sefo, dan Onam. Inilah anak-anak Sibeon, Ayah dan Anah. Anak inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang mengembalakan keledai. Sibeon anak ayahnya itu. Inilah anak-anak Anah, Dishon, Oholibama, anak perempuan Anah. Inilah anak-anak Dishon, Emda, Esban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Ezer, Bilhan, Jahwan, dan Akan. Inilah anak-anak Dishan, Us, dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Ori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Sibeon, kepala kaum Anah, kepala kaum Dishon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Ori, kaum demi kaum di tanah Seir. Kita kecili dulu musiknya ya, mungkin terlalu kuat. Oke, kita lanjut. Di sini di Kejadian 36 ayat 31 raja, judul perikopnya Raja-Raja Edom. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Jerah dari Bozrah menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Yusam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Usam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kala orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samlam dan Masereka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samlam mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan bin Akbor mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia. Kota yang bernama Pahu dan istrinya bernama Mahetabel binti Matred binti Mezahab. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing: kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yatet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Elah, dan kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibsar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapak orang Edom. Shalom, selamat malam juga Pak De Abbas. Saya lagi membaca Alkitab Pak De ya. Tetap dukung channel lab saya Bang. Semoga kita terberkati ya. Saya baca Alkitab ini harus menyelesaikan 10 pasal malam ini. Nah, ini kita 3 pasal lagi ya. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Ayo kita gemar membaca Alkitab juga ya. Biar ada kegiatan aku ya. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan dukung channel lab ini saudaraku ya. Lima mata memandang ya. Karena saya masih pemula, saya tidak tahu ini mencari apa yang saya bisa, apa yang saya lakukan, karena saya itu lumpuh layu, tidak bisa berjalan selama 18 tahun, dan adik saya juga. Jadi saya juga membaca Alkitab kemarin tahun lalu, tapi nggak di YouTube. Itu dari Perjanjian Baru, Matius sampai Wahyu. Nah, jadi saya gemar membaca Alkitab, dan juga semoga saya ingat semua apa aja. Kalau Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu jejak keturunan Tuhan Yesus, jejak keturunan anak-anak Allah dari Adam sampai seterusnya. Jadi kalau di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru penggenapan dari Perjanjian Lama itu. Saya juga masih belajar saudaraku ya. Oke, kita lanjut di Kejadian 37 pasal ke-37 ya, dengan judul perikop
Yusuf dan saudara-saudaranya, ini kita baca dari ayat 1 sampai seterusnya ya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudaranya. Jadi Yusuf itu anaknya Rahel, ya, yang dikandung daripada Rahel, ayahnya itu Yakub. Yakub menikah sama Rahel, Rahel itu mandul, dan di ujung umurnya dia mendapatkan dia mendapatkan Yusuf dan Benyamin. Jadi ini kita mau bacakan riwayat Yakub ya dan Yusuf ya. Ini di Kejadian 37 ya. Kita lanjut, mau kita sampai pasal ke 40. Hari ini kita selesaikan 10 pasal. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudaranya, anak-anak Bilha dan Jilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Jadi Israel ini dalam arti si Yakub ya, Yakub yang telah difirmankan Tuhan menjadi bernama Israel, yaitu Yakub itu lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itu anaknya yang lahir pada masa tua. Daripada masa tua Rahel istrinya Yusuf itu ya, Yusuf dan Benyamin. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Jadi Yakub membuat jubah untuk Yusuf. Setelah dilihat oleh saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Jadi ini saudaranya Yusuf, anak-anak dari Yakub, dari istrinya yang dua, Lea dan Rahel. Itu ya, jadi mereka merasa benci karena Yusuf, karena Yakub lebih suka dengan Yusuf, gitu ya. Lalu ia memimpikan pula orang yang lain yang diceritakannya kepada saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku ibumu serta saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Di Kejadian 37 kita lanjut ya, di ayat 12 dengan judul perikop Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada suatu kali pergilah saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf. Israel ini tadi kita bilang ya, dalam garis bawahnya Israel ini adalah Yakub. Bukankah saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau suruh kepada mereka. Saud Yusuf bapaknya. Saud Yusuf, iya bapa, kata Israel kepadanya. Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf
berjalan ke sana kemari di padang. Bertemulah ia seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sautnya, "Aku mencari saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba?" Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dan jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lalu kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka yang membawanya kembali kepadanya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudaranya. Katanya, "Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini?" Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya." Tentunya Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dikuhiburkan. Serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja. Oke, kita lanjut lagi di pasal ke-38, Kejadian 38 ya. Yang judul perikopnya Yehuda dan Tamar. Kita baca dari ayat 1 sampai seterusnya. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudaranya dan menumpang pada orang Adulam. Tunggu bentar ya, aku lanjutkan. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudaranya yang menumpang pada seorang Adulam yang namanya Ira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan, nama orang itu ialah Siwa. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi dan lalu melahirkan seorang laki-laki
dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti, sebab ia itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar. Sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggallah di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah anak Hiwa, istri Yehuda. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timnah kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya, orang Adulam itu. Ketika dikabarkan pada mereka, kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timnah untuk menggunting bulu-bulu dombanya. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung. Lalu ia pergi duduk di pintu masuk ke Enam yang di jalan ke Timnah. Mereka dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika aku menghampiri engkau? Jika engkau menghampiri aku, jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dan dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya adalah orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enam itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalang di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kukira-kira 3 bulan dikabarkan mereka Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang punya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya lah, periksalah siapa yang punya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan.
diikatnya dengan benang kirmiji, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudara laki-laki yang tangannya telah berikat benang karmiji itu, lalu kepadanya diberi nama Zera. Ya, salam semuanya. Selamat malam, kita masuk dalam pembacaan Alkitab ya. Tetap dukung channel live saya, channel YouTube saya, like dan subscribe saudaraku ya. Salam kenal dari saya dari Medan. Saya lumpuh, abang beradik, tidak bisa berjalan selama 18 tahun. Hitung-hitung saya bisa berkarya di YouTube ini selama saya masih hidup. Jadi silakan like saudaraku, semoga berkaya. Mohon doanya juga karena saya penyakit DMP, distrophi muskular progresif, bersama adik saya lumpuh layu. Jadi saya berkonten ini hanya untuk kegiatan dan juga sambil membuat keyakinan saya, dan juga saya tetap bisa bersyukur dalam hidup, tidak menangisi keadaan saya. Jadi untuk saudaraku boleh dukung channel YouTube saya dengan like dan subscribe ya, biar saya pun juga bisa berkembang ke depannya. Saya juga kurang untuk YouTube ini saudaraku, jadi biar ada konten saya membaca Alkitab. Ini kita baca malam ini sudah 10 pasal, udah di 9 pasal kita baca ya, 8 pasal ya. Ini tinggal 2 pasal lagi, kita mau istirahat. Kejadian 39 dengan judul perikop Yusuf, rumah Potifar, ayat 1 sampai seterusnya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya, diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan di atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu kepada Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, bagi yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkan kepada Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selama beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur denganku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Walaupun dari hari-hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersekutu dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah dan melakukan pekerjaannya, sedang dari sisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf lalu berkata, marilah tidur denganku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan ia telah lari keluar, dipanggilnya seisi rumah itu, lalu katanya kepada mereka, lihat bahwa dibawanya ke semari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras, dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah
bajuku kepadaku. Lalu ia lari keluar. Ini memutarkan fakta ini guys, untuk yang dijumpai Yusuf ini ya. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah marahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Nah, itu dia Yusuf dicobai oleh seorang wanita yang dia seorang di Mesir ya, pegawai Firaun ya, yang membawa dia ke situ, tapi Tuhan menyertai dia di Mesir. Nah, ya, jadi Yusuf juga dicobai oleh di situ ada wanita ya, untuk dia bisa tidur bersama dengan dia, istri tuannya. Ya, istri tuannya ya. Ya, istri tuannya itu. Nah, jadi dia memfitnah seorang Yusuf, tidur kepada dia biar dia dapat amarah dari tuannya itu ya. Nah, tuannya itu Potifar namanya. Potifar ya. Ya, jadi itu dia dimasukkan ke penjara bukan karena ada kesalahan dia, karena dia difitnah oleh istri tuannya itu sendiri. Jadi dimasuk di penjara, tapi Tuhan berkehendak di penjara pun dia dilimpahi kasih setia. Nah, dia tidak dilimpahkan seperti beban dalam hidupnya. Itulah Yusuf, dia berhasil menjaga imannya dari goda-godaan meskipun dia difitnah. Tapi Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Oke, selanjutnya kita udah sampai di ujung pasal yang mau kita baca ya. Tadi kita udah baca dari pasal ke-30 sampai ke-40 ya. Baru kita mau istirahat. Ini kita baca dari Kejadian 40 dengan judul perikop mimpi juru minuman dan juru roti, dari ayat 1 sampai seterusnya ya. Buat saudaraku mohon dukung ya. Dukung channel YouTube saya ya. Dukung dengan like dan subscribe. Terima kasih yang udah stay di sini. Terima kasih ya, berkah selalu. Saya akan membacakan ini terakhir. Mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minum Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pegawai raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pegawai raja, pengawal raja, menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka dan melayani mereka. Demikian mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Kepada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman dan maupun juru roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?"
Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minum itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, ini dalam penjara ya. Ini juru minuman dan juru roti di penjara karena dia sudah membuat kesalahan oleh tuan raja yang di Firaun ya, yang Mesir. Kemudian juru minum itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar, dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga cabang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari itu Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumnya. Tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan al-ikhwal kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini, dari penjara. Ya, jadi dia mengartikan ya, seorang pelayan apa itu? Pelayan minuman itu ya, juru minuman itu. Jadi dia meminta kepada juru minuman itu setelah dia mengartikan mimpinya itu. Nah, jadi dia meminta agar dia dikeluarkan dari rumah ini. Rumah ini yang dimaksud penjara, tempat Yusuf di penjara ya. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Ke liang tutupan itu yang dimaksud penjara ya. Sementara Yusuf tidak ada berbuat celah di negeri Mesir itu. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi panganan. Dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu itu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti ia ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah, itulah niat baik Yusuf supaya dia keluar, sementara juru minum itu sudah dibaca mimpinya. Ya, seperti ini. Dukung, like dan juga subscribe ya. Saya anak istimewa, lumpuh, tidak bisa berjalan, abang beradik. Untuk kalian boleh lihat video saya, video YouTube saya, mohon dukungannya ya. Saya abang beradik lumpuh, tidak bisa berjalan, Edwate bersaudara. Jadi saya ini lagi kontennya untuk membaca Alkitab, hampir 1 jam 45 menit saya baca Alkitab dari pasal Kejadian 30 sampai 40 ya saudaraku ya. Ini saya belum siap membacanya, sangat seru guys. Baca Alkitab sangat seru saudaraku, apalagi silsilah Tuhan di Perjanjian Lama. Dan juga anak-anak Abraham ini seru, dari Kejadian 22 sampai 40 ini.
sampai keturunan Yusuf, dan Yusuf di penjara. Saudaraku ya, selamat malam ya. Oke. Tetapi Yusuf tidaklah diingat mereka. Jadi ini aku mau sedikit ya, yang apa yang dari yang ku baca ya, menafsirkan sedikit. Jadi seseorang telah ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf, tetapi mereka tidak mengingatnya. Padahal sudah diperingatkan Yusuf kepada juru minuman itu. Apabila kamu sudah baik keadaanmu, apakah kamu mengingatku? Ya, jawabnya, iya, saya mengingat. Ternyata setelah dia diangkat derajatnya oleh Firaun, dikembalikannya derajatnya, dia lupa kepada si itu. Ya, jadi dia lupa untuk menggambarkan Yusuf, biar Yusuf keluar dari penjara itu. Karena Yusuf di penjara itu bukan karena kesalahannya, saudaraku. Dia karena dicobai oleh istri tuannya yang di Mesir. Ya, jadi dicobai, dia tidak mau menerimanya, dia tahan imannya, dan terakhirnya dia kosong rumah. Yusuf ditarik, jadi bajunya tinggal, dia kabur. Sementara istri tuannya ini memfitnah, memutarbalikkan kata-katanya kepada suaminya. Istrinya tuannya itu, tuannya si Yusuf. Jadi Yusuf di penjara. Sementara itu pada suatu ketika di Kejadian 40 itu juru minuman dan juru roti juga, juru raja Mesir membuat kesalahan pada tuannya hingga mereka di penjara, dan satu penjara juga dengan Yusuf di penjara itu. Jadi mereka bermimpi di suatu penjara itu. Dan mereka meminta Yusuf untuk menafsirkan apa arti mimpi mereka dari juru minuman dan juru roti itu. Seperti itu, saudaraku. Jadi ketika benar apa yang ditafsirkan mimpi seorang juru minuman itu daripada Yusuf kepada dia, dan nyata, sehingga Raja Firaun yang di Raja Mesir itu mengangkat derajatnya kembali, atau dia dibebaskan dan pangkatnya dikembalikan. Tetapi dia lupa kepada Yusuf yang memberikan mimpi, yang menafsirkan mimpinya itu. Jadi maksudnya Yusuf itu supaya dia ingat sama dia, supaya juru minuman itu mengatakan kepada Raja Firaun atau Raja Mesir bahwa Yusuflah yang menafsirkan mimpinya itu. Iya, aku bukan ceramah, aku lagi baca Alkitab, kakak. Aku lagi baca Alkitab, aku nggak ceramah karena aku nggak pandai berkata-kata. Jadi dari apa yang kulihat itu yang kukatakan, dari apa yang kubaca itu yang kukatakan. Jadi aku mencoba sedikit belajarlah kakak untuk menelaah apa yang telah saya baca. Tuh, kalau ada kekurangan ya saya mohon maaf karena saya masih pemula. Dan di YouTube ini saya pun hanya cuma coba-coba peruntungan, apabila berkah, daripada saya tidak ada kegiatan, karena saya ini adalah lumpuh, tidak bisa berjalan abang beradik. Jadi kegiatan saya ini saja, agar saya tidak merasa jenuh, saya tidak akan supaya saya tidak menyesali keadaan saya. Seperti itu, saudaraku. Kodim Dewi. Jadi saya menelaah Alkitab. Tadi sudah saya baca 10 pasal. Jadi mohon untuk kakak Kodim juga bantu subscribe aja ya kakak ya, sama like kakak, itu aja. Biar aku nggak tahu ke depannya YouTube ini bagaimana. Yang penting aku memberitakannya aja gitu. Konten-kontenku boleh kita lihat ya, video-video YouTube saya. Tapi jangan kalian jadi merasa down. Saya buat PT-PT itu biar kita juga merasa termotivasi, walaupun itu hanya hal-hal yang sepele dilihat orang, tapi itu sangat berarti sama aku, karena aku ini lumpuh layu hampir 18 tahun, tidak bisa berjalan, hanya di rumah saja. Dan sekarang saya itu digerakkan oleh mama saya saja, karena saya berdua lumpuh.
Jadi kekuatan dalam hidup saya itu suatu kesaksian itu dari Tuhan. Jadi saya tidak tahu, saya pasrah, tapi saya tidak mau menyesali diri saya. Dan banyak juga saya bersyukur yang lain diberikan kesempurnaan tapi dia tidak bersyukur dalam hidupnya, malah dia membunuh diri, bundir gitu. Jadi saya daripada menyia-siakan hidup saya, mending saya sepele dulu di mata orang, tetapi di akhiratnya saya tidak tahu. Kiranya diberikanlah tempat terindah seperti itu kakak. Saya bukan menceramah kak, saya tidak tahu apa-apa kakak. Saya pun banyak belajar kakakku. Kakak Kodim dari mana ini kakak Kodim? Kita sudah selesai ya baca Alkitabnya guys ya. Ya kita sudah siap. Kita sudah hampir 1 jam 51 ya. Iya saya iya semangat. Iya Kak Kodim, saya selalu untuk keluarga Kak ya. Kalau kakak muslim saya mohon maaf. Saya salam toleransi ya kakak ya. Salam toleransi, saya siap untuk kakak Kodim Dewi. Di mana kakak ada Kodim dari mana ini? Ayo kakak ada Kodim dari mana ini yo? Dari mana kakak Kodim? Aku nggak tahu ini. Ayo kakak, saya mau carry lab dulu ya guys. Sampai jumpa di besok hari. Kita agak kemalaman ini baca Alkitabnya ya. Hampir 1:30 guys. Tapi nggak apa-apa lah. Saya selagi mau saya bacakan, kalau ngantuk saya hanya baca 3 pasal. Seperti itu ya. Jadi saya juga mau berdoa juga. Ya bukan saya suci, bukan saya itu ya Indramayu. Salam dari Medan ya kakakku ya. Salam toleransi kak. Selamat menjalankan ibadah puasa kakakku. Semoga berkah ibadahmu kak. Ini apalagi udah mau sahur ya kakak ya. Ya semangat untuk kakak. Salam kenal kak Kodim Dewi Indramayu. Ya assalamualaikum ya. Ya itu terima kasih kakak udah dukung lab saya. Tetap saudaraku ya, dukung channel lab saya ya. Jadi terima kasih kita ketemu sama Kak Kodim Dewi. Dia tidak julid ya, sopan dia kepada kita. Sementara kita beberapa waktu lalu dihadirkan orang-orang yang julid guys. Tapi saya tidak peduli karena saya berpacu dengan apa yang saya tuju saudaraku ya. Mau banyak mau sedikit saya tidak tahu itu. Karena saya tidak pandai mengolah YouTube ini. Cuma belajar itu karena mencari ilmu di YouTube ini sulit, apalagi otodidak. Iya, karena orang untuk menggambarkan pengalaman dan juga ilmu itu sulit, saudaraku ya. Jadi saya hanya bisa berkonten-konten dengan hidup saya. Kalau orang termotivasi saya syukur, kalau orang merasa itu saya jual kesedihan atau mempermalukan diri sendiri terserah. Intinya saya sudah berbuat apa yang dari diri saya. Semoga kalian termotivasi dengan video-video saya. Kalaupun saya ada salah-salah perkataan, saya mohon maaf ya saudara. Bukan ini mau hari lebaran ya. Ya saya maaf-maafan. Tetapi iya, karena kita setiap perkataan kutu dan juga perkataan yang jahat itu kan kita tidak tahu keluarnya di mana dan salah pengertiannya di mana. Aku nggak pandai merangkai kata-kata guys. Jadi apa yang dari kulihat, dari apa yang ku alami, dari apa yang ku dengar. Seperti itu saudaraku ya. Tetap sehat selalu, jaga keluarganya, perkuat iman, jangan patah semangat ya. Oke. Selamat malam, shalom, salam sejahtera, assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.